sepanjang perjalanan, saya benar-benar dimanjakan oleh kekayaan hutan yang terjaga. Kang, itu ada jamur di situ, aman nggak dikonsumsi? Coba aja dilihat, ada beberapa jenis jamur sih. Kita coba cek ya. Coba cek aja. Ini dia tips untuk tahu apakah tumbuhan yang kita temukan itu aman dikonsumsi atau tidak. Langsung saja ditempelkan ke lidah ya Kang ya? Ke lidah, jangan ditelan. Di lidah aja dulu. Jadi kalau ada reaksi gatal atau reaksi tidak nyaman, berarti dia tidak aman untuk dikonsumsi. Iya. Ini so far aman ya Kang ya? Aman kan? Itu Berarti tawar. bisa untuk dikonsumsi. Oke, ini namanya apa kalau di sini Kang? Supa lember, Supa lember, jamur lember. jamur lember. Jamur supa lember tumbuh alami pada batang kayu lapuk. Jamur ini banyak sekali macamnya dan aman dikonsumsi. Tumbuhannya kita makan. Tidak semua satu jenis. Unwritten rules atau peraturan tidak tertulis dalam hal survival, yaitu kalau kita mau mengambil tumbuhan seperti ini, itu harus dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Karena satu, untuk tetap melestarikan lingkungan. Kedua, kalau memang dia ada kadar racunnya, itu kita tidak terlalu berlebihan. Jadi harus secukupnya saja. Segini cukup atau lagi? Cukup ya? Bang Despa, kita dapat makanan dari alam nih. Bang Despa, ini adalah jamur lember di sini nyebutnya. Boleh ditempelin ke lidah untuk ngecek apakah dia aman atau tidak untuk dikonsumsi. Kalau nggak ada reaksi apa-apa berarti aman. Aman ya, nggak ada reaksi gatal atau tidak nyaman? Nggak ada, aman. Oke. Kondisi jalur pendakian yang kami tempuh semakin sulit dan menguras tenaga. Namun, semangat masih terlihat jelas dari wajah Despa. Berjalan dalam gelap tak membuat Despa ciut. Tekad kuat menjadi penyemangat diri untuk bisa melewati pos demi pos pendakian. Perjalanan menuju ke pos 4. Tingkat kesulitannya semakin sulit ya Bang ya. Ini udah bener-bener dari tadi tanjakan tanpa henti, terjal, dan kita nggak dikasih istirahat sama sekali. Kalau Bang Despa lebih sulit nanjak atau nurun? Lebih sulit turun ya? Semakin sore, pendakian semakin berat. Semangat kami tidak boleh padam untuk segera tiba di pos 8 di area membangun tenda. Menuju ke pos 6, treknya semakin sulit karena bener-bener gak dikasih istirahat, tanjakan terus juga tanah jadi lumayan licin, dan hari sudah mulai gelap. Kabut juga sudah turun, jadi kita harus bergegas. Semakin sore, tantangan semakin banyak. Visibility-nya berkurang, terus juga lagi dan lagi ada pohon tumbang. Bang, ini udah sore, udah capek banget nih. Iya. Apa sih yang membuat abang tuh tetap positif gitu? Iya, karena diri kita sendirilah yang memberikan asupan itu sendiri. Nah, bukan sekedar makanan, tapi kata-kata yang membuat jiwa kita, mental kita semakin semangat. Mendaki gunung kan bukan hanya sekedar persiapan fisik, mental juga hadir. Nah, disinilah saya berpikir saya bisa, saya sanggup, saya mampu, dan saya percaya pada Allah memberikan kebahagiaan dan keyakinan pada saya bahwa saya bisa. Aduh. Setelah pendakian 8 jam melewati medan yang menantang dan juga cuaca yang bervariasi, akhirnya kita sampai di pos 8, tempat para pendaki biasanya camping di sini sebelum melanjutkan pendakian menuju summit. Tandanya di sini? Ya. Pos 8 menjadi titik pendakian terakhir sebelum summit. Kami langsung menyiapkan tenda untuk tempat beristirahat malam ini. Bang, kalau buka tenda gini udah biasa ya? Iya dong. Saya bantu di ujung ya. Siap. Ini sih. Oke.
Lokasi ngecamp ini tidak sembarangan, tetapi sudah ditentukan oleh petugas Taman Nasional Gunung Ciremai. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti lokasinya yang harus memuat banyak pendaki salah satunya, dan juga aman. Lokasinya itu berada di tengah-tengah sebelum summit. Selain jamur, tadi kita sempat ngambil pakis juga karena lumayan banyak ditemukan di sepanjang perjalanan. Kalau pakis abang udah sering makan kan ya bang ya? Iya, sering. Tumbuhan pakis yang mudah ditemukan di gunung sangat menguntungkan pendaki. Mengandung vitamin A dan C yang tinggi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Wangi nggak bang? Wah, harum banget, sedep ini. Udah sampai ke perut ini rasanya. Sabar ya. Kalau saya masak pasti enak. Iya. Mari kita coba jamurnya. Gimana bang? Enak kan? Enak. Masakan sederhana namun terasa begitu nikmat. Apalagi di tengah lelahnya pendakian. Saatnya kami beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian summit esok hari. Sekarang sudah jam 2:30 pagi, sedang persiapan untuk melakukan summit dan akan start jam 4. Waktunya summit. Sejumlah perlengkapan pendakian menjadi prioritas yang harus disiapkan. Bang Despa kalau lagi jalan kayak gini benar-benar harus memusatkan Oh iya. pusatnya secara penuh ya bang, konsentrasi secara penuh ya. Iya benar. Karena kan saya nggak bisa lihat ya. Jadi indera-indera lainnya tuh harus ditingkatkan modenya. Dan juga nggak bisa pakai sarung tangan karena jadi nggak sensitif ya. Iya benar. Sarung tangan itu membuat saya tuh jadi nggak bisa baca jalur juga. Oh, karena tidak bisa meraba-raba juga ya. Kan ada angin lewat nih ya. Nah saya tahu kan depan saya ada orang, belakang saya ada orang. Nah gerakan dia tuh kan ke bentuk angin ya. Berasa ke kulit ya. Iya. Untung tahan dingin. Saya aja pakai sarung tangan karena kedinginan. Saya dingin emang, tapi semakin asik. Semakin asik, luar biasa. Afirmasi yang harus selalu ditanamkan di kepala. Medan pendakian summit Gunung Ciremai menghadirkan trek lebih menantang. Di tengah suhu yang dingin dan pagi yang masih gelap, kami memulai pendakian. Di sebelah kanan saya, mataharinya sudah mulai muncul. Jadi sepanjang perjalanan disambut dengan matahari yang cantik banget. Semburan-semburan cahaya sinar mataharinya yang kepantul di pohon-pohon ini cantik banget. Memberikan kesan kayak magic. Kawasan hutan di pagi hari menciptakan melodi alam yang menenangkan. Menuju summit obstacle nggak main-main. Selain medannya yang licin karena basah bekas tadi malam, terus juga elevasinya semakin tinggi. Terus ini banyak sekali pohon-pohon besar seperti ini yang harus dilewati. Tapi nggak apa-apa, karena kalau pagi hari suara burungnya cantik dan lagi aktif banget. Jadi sepanjang perjalanan tuh semangat. Let's go. Tutupin kamera. Ya. Lagi. Ini kita mulai memasuki jalur Bapatere namanya. Berbeda dengan hingga sana karena kita mencari alternatif. Soalnya jalur yang barusan kita lewati itu rawan pohon tumbang. Jadi di sini lebih aman. Bagian jalur Bapatere terkenal terjal dan berbahaya, sehingga kerap disebut sebagai jalur tengkorak. Terletak di ujung jalur Linggajati, tanjakan ini memiliki kemiringan ekstrim, membutuhkan teknik panjat tebing dan pengalaman pendakian yang memadai. Sebentar lagi sekitar
Kurang dari 100 meter harusnya sudah sampai ke pos 9. Jadi tinggal 3 pos lagi untuk menuju summit. Masih aman Abang? Aman. Kita ke arah atas itu ya. Oke. Ada musola di sebelah kanan. Jalan yang sangat-sangat sulit sekali kita sampai. Perjuangannya sulit sekali.